Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang, salam sehat. Bersama saya Yuna Aktarina MC. Siang ini seperti yang kami janjikan, bahwasannya hari ini saya akan live Instagram bersama dengan RSIA Dr. Hajah Karmini EH. Yang pada hari ini kita akan membahas tuntas tentang kekhawatiran dan juga banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu hamil seputar kehamilan mereka di masa pandemi ini. Dan saya akan mengundang salah satu dokter terbaik kita, Dr. Objin dari RSCA Dr. Hajah Karmini EH, yaitu Dr. Andita Hapsari SPOG. Kita akan langsung bergabung dengan beliau. Baik, sambil bergabungnya Dr. Andita Hapsari SPOG kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan live Instagramnya @RSIA Karmini Tasik. Hari ini kita akan bahas susah ngobrol-ngobrol dengan beliau. Beliau adalah salah satu dokter objin terbaik kita yang dimiliki oleh RSIA Dr. Hajah Karmini. Kita sambil menunggu, kita akan coba bergabung bersama dengan beliau. Baik, mungkin sedikit ada gangguan. Yang pasti hari ini kita akan membahas tentang kehamilan atau menjalani kehamilan di masa pandemi COVID-19. Baik, kita akan coba lagi bergabung bersama dengan beliau yang mau bertanya-tanya. Banyak sekali kekhawatiran bahwa apa sih atau amankah saya berkonsultasi atau amankah saya ketika harus ke klinik atau bersama dengan dokter dan lain sebagainya. Silakan untuk Anda yang bertanya-tanya, silakan untuk bergabung di live Instagram. Jangan lupa follow juga akun Instagramnya RSIA Karmini di @RSIA Karmini Tasik. Ajak juga rekan-rekannya untuk memfollow karena di sana banyak sekali informasi-informasi menarik seputar kesehatan ibu dan juga anak. Silakan untuk Anda yang mau bergabung kemudian juga ingin memiliki informasi-informasi, silakan bergabung bersama kami di @RSIA Karmini Tasik. Selamat untuk rekan-rekan yang sudah bergabung siang kali ini. Selamat siang untuk Bapak Tony Hartoyono, kemudian juga ada Sarah Nazla. Terima kasih sudah bergabung. Ada Dini Risna 04. Terima kasih. Ada Mirati 23. Ada juga Rosio 231. Sambil menunggu bergabungnya narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Andita Hapsari SPOG. Ini adalah salah satu dokter terbaik. Sudah bergabung hari ini. Ya, Sebentar dulu. Hai dok, apa kabar? Kita bergabung bersama dengan dokter terbaik yang dimiliki oleh RSIA Dr. Hajah Karmini. Ini dokter cantik loh, lihat. Siang dok, sehat semuanya. Gimana Teh? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Semoga kita juga semua Teteh Yuyun juga bunda-bunda di sini juga sehat semua ya. Iya betul. Ini loh dok ya, karena kita sudah janji sama pemirsa di rumah, terus juga sama pasien-pasien yang sudah kemarin menunggu-nunggu nih, kapan nih live Instagramnya sekarang, alhamdulillah bisa bergabung. Banyak sekali pertanyaan, kekhawatiran, sekarang di masa pandemi ya, khususnya untuk ibu-ibu hamil, banyak sekali yang ingin bertanya masalah kehamilan. Jadi kita akan bahas tuntas mengenai menjalani kehamilan di masa pandemi COVID-19 ya. Dok, menurut dokter realita di lapangannya seperti apa sih dok untuk ibu-ibu hamil di masa pandemi ini? Iya betul ya. Jadi memang kita harus memulai dari sebenarnya di kondisi di Indonesia seperti apa saat ini. Cuman sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, boleh ya Teh ya? Boleh. Ya, bunda-bunda semua, saya perkenalkan Dr. Andita Hapsari, spesialis kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak, Hajah Karmini EH. Ya, jadi pada siang ini kita mencoba untuk sharing, jadi sifatnya sharing aja ya, tentang serba-serbi menjalani kehamilan serta persalinan di era ya mungkin ibu-ibu di hanya mendengar dari berita atau dari sosial media ya. Jadi
sosial media itu juga banyak banyak yang harus disaring terlebih dahulu sebelum kita serap ya, atau dibagikan ke yang lain. Jadi kita ketahui bahwa kondisi pandemi di Indonesia ini, COVID-19 ini, aktivitasnya terus meningkat tanpa ada mengalami penurunan sampai sekarang. Itu yang harus kita waspadai. Dan secara umum, dari penelitian atau dari statistik, bahwa tidak ada beda antara ibu hamil yang terjangkit COVID-19 dengan populasi secara umum. Jadi bisa dibayangkan apabila jumlah kasus di Indonesia semakin meningkat, maka akan kemungkinan kita akan menemui kasus ibu hamil dengan positif COVID juga akan meningkat seperti itu. Dan untuk perbandingannya supaya lebih nyata lagi, bunda-bunda di sini bisa ikut berpikir bahwa contohnya di Malaysia itu 7 kasus baru ditemukan, hanya 7 kasus baru di satu negara. Sementara di Indonesia masih 800-an ke atas hingga kemarin-kemarin masih 1000-an ya. Masih 1000-an lebih. Dan di Malaysia jumlah ibu hamil yang terkena COVID sebanyak 50 ibu hamil. Sementara di Indonesia data yang saya dapatkan baru dari Rumah Sakit Dr. Sutomo di Jawa Timur ya, yang sekarang sedang hotspot lagi, bukan zona merah lagi ya, zona hitam ya, merah tua. Jadi itu di Rumah Sakit Dr. Sutomo terdapat 23 ibu hamil yang terkena COVID-19. Itu baru dari satu rumah sakit. Bayangkan bagaimana di seluruh rumah sakit di Indonesia ini. Belum lagi ibu hamil yang tidak memeriksakan diri ke rumah sakit atau tidak terdokumentasi oleh nakes. Dan masalahnya lagi, Kak Yuyun dan bunda-bunda sekalian, masalahnya lagi ialah testing di Indonesia ini cakupannya masih sangat kurang sekali. Testing antara tes maupun swab ya, pemeriksaan swab PCR-nya itu masih sekali. Jadi bayangkan kalau di Indonesia angkanya itu tes swab ya, tes swab PCR yang paling efektif, yang paling signifikan itu hanya cakupannya 1.800 per 1 juta penduduk di Indonesia. Sementara karena memang untuk melakukan swab nggak semua bisa melakukan swab ya dok ya. Dan sementara di Malaysia sudah 20.000 penduduk per 1 juta penduduk. Kita hanya 1.800 dengan kasus yang beratus-ratus kali lipat lebih banyak dibanding Malaysia. Betul sekali. Gambarannya ya, kalau dengan angka mudah-mudahan Bunda lebih mengerti seperti itu. Yang pasti dok, itu mungkin ya. Jadi salah satu kekhawatiran dan pertanyaan dari sekian banyak ribuan ibu-ibu hamil, kalau misalnya saya terjangkit, apa sih gejala yang diperlihatkan? Kalau memang saya misalnya sudah terjangkit sama virus COVID-19, gejala apa sih? Apa bedanya dengan yang tidak hamil gitu loh dok? Jadi kalau gejala itu dibagi menjadi 2 ya. Ada ibu hamil atau ya ibu hamil. Kita sedang membicarakan ibu hamil dengan COVID ya. Kalau dibagi 2, yang bergejala dengan yang tidak bergejala. Yang bergejala ya, seperti infeksi saluran nafas lainnya, yaitu batuk, demam, sesak ya. Paling asma juga. Demam. Paling banyak ialah demam sekitar 60-70%. Lalu ada juga yang disebut gejala tidak spesifik seperti diare, seperti itu. Nah, permasalahannya sebanyak 80%, ya ini dari penelitian-penelitian yang ada, sebanyak 80% itu adalah ibu hamil yang OTG, tanpa gejala sama sekali. Itu yang harus kita waspadai. Jadi pertanyaan kenapa dok? Gini dok, kalau misalnya sudah ada nih ya yang sudah terinfeksi, ternyata ibu hamil terinfeksi, ada nggak sih efek atau resiko atau infeksi ke janin yang sedang dikandungnya dok? Jadi belum ada penelitian yang bisa menyimpulkan bahwa memang betul ada transmisi atau infeksi ke bayi. Belum ada. Jadi penelitiannya masih belum lengkap saat ini teh ya. Seperti kita ketahui, hamil sendiri itu adalah suatu proses yang benar-benar mukjizat ya, benar-benar menunjukkan kuasa Allah banget ya. Jadi dari kehamilan itu kita memiliki suatu mekanisme pelindung terhadap janin, yaitu kita memiliki sawar plasenta. Jadi tidak semua darah dari ibu kita salurkan langsung ke bayi. Akan kita saring, akan disaring oleh sawar plasenta itu. Lalu ada selap ketuban. Jadi akan susah penularannya terhadap janin. Seperti itu. Jadi tapi penelitian saat ini masih terus berjalan ya.
Kemungkinan bisa, ya memungkinkan, tapi belum ada penelitian yang menyimpulkan bahwa betul ada penularan ke infeksi ke bayi. Lalu kalau ditanya efeknya pada bayi gimana gitu ya Teh ya? Kalau memang efeknya. Efek pada bayinya itu tadi sudah saya jelaskan bahwa belum ada penelitian efek pada bayi. Bahkan penularannya aja masih belum bisa disimpulkan ada atau tidak. Tetapi apabila ibu dari bayi tersebut adalah positif COVID, maka apabila ibu itu gejala berat, mengalami gejala yang berat, maka seperti harus memakai ventilator, sesak berat, seperti itu, pasti dokter kandungan akan mengambil langkah cepat, yaitu melahirkan sebelum waktunya bahkan ya. Jadi efeknya pada bayi secara tidak langsung, prematur, lahir prematur, bayi berat, lahir rendah. Jadi mungkin takut ya, ada ketakutan mungkin ya dari ibu-ibu hamil. Nah, kalau misalnya sudah menjalani kehamilan di masa pandemi, suplementasi yang cocok untuk ibu-ibu hamil selama masa pandemi ini, supaya mereka ibunya bayinya juga sehat tentunya. Ya sebenarnya takut atau waspada itu manusiawi ya, tapi jangan berlebihan dan kita harus menanggapinya positif. Nah, menanggapinya positif itu juga harus tahu cara pencegahannya seperti apa sebelum saya terkena supaya saya tidak terkena. Jadi kita harus was-was boleh tapi harus tetap positif. Suplementasi ya tadi pertanyaannya ya. Suplementasi itu sebenarnya intinya kalau kita normal, kita tidak dalam kondisi kekurangan gizi, kita tidak diperlukan suplementasi untuk meningkatkan beberapa vitamin ya, kalau kita dalam kondisi normal. Jadi intinya ialah pada ibu hamil itu yang sangat harus diperhatikan ialah intake atau asupan makanan. Iya, betul. Jadi harus secara gampangnya ialah 4 sehat 5 sempurna harus terus dijaga sampai dengan persalinan nanti, sampai dengan masa nifas dan menyusui. 4 sehat 5 sempurna artinya protein, karbohidrat, sayur mayur, mineral, itu seimbang, lemak, jadi tidak berlebihan pada karbohidrat, hanya pada minyaknya gitu ya. Jadi ya memang harus 4 sehat 5 sempurna. Di situ kalau misalnya kita asupannya sudah bagus, ya sebenarnya tidak memerlukan suplementasi khusus, misalnya seperti yang beredar ya, karena ada pandemi seperti ini, dibutuhkan vitamin C dosis tinggi 1000 mg seperti itu. Itu ada yang dikatakan ialah dosis maksimal harian, konsumsi vitamin harian yang bisa kita konsumsi. Vitamin C itu sekitar hanya 85 mg per hari. Oke. Kalau misalnya asupan kita bagus, kita tidak memerlukan suplemen yang dosis tinggi seperti itu. Suplementasi dari vitamin kehamilan itu juga sudah cukup karena itu juga sudah mengandung multivitamin ya. Vitamin yang penting untuk kehamilan itu vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin zinc, vitamin E seperti itu. Dan itu sudah tercakup di suplementasi. Apalagi kalau misalnya kita makannya bagus, saya rasa tidak memerlukan suplemen yang dosis tinggi. Ini mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, silakan boleh lontarkan pertanyaan. Kita akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan, khususnya untuk mungkin juga informasi-informasi yang dibutuhkan sama pemirsa di rumah. Selamat siang untuk Hapsa Karabia yang sudah juga untuk Mandasari Tidi. Terima kasih atas informasinya. Dan ini ada yang dari Wulan. Selamat siang. Bertanya, Dok. Orang hamil cenderung sedikit resiko terkena COVID. Gimana tuh, Dok? Ya, jadi beresikonya itu karena ibu hamil itu termasuk populasi yang rentan ya, Teh. Jadi lagi-lagi ya, ini mekanisme kehamilan yang diberikan sama Gusti Allah bahwa ibu hamil itu begitu dia ada janin di dalam tubuhnya, maka mekanisme tubuh akan menekan imun ibu itu. Jadi sistem imun ibu hamil itu akan sedikit tertekan dibanding dia tidak hamil ya. Dikarenakan janin itu sebenarnya adalah benda asing. Jadi bisa dibayangkan kalau sistem imun kita bagus sekali, pasti kita akan menolak si janin itu. Maka dari itu secara normalnya sistem imun ibu hamil akan sedikit ditekan. Nah, itu yang menyebabkan ibu hamil itu secara imun tertekan dan termasuk jadi populasi yang rentan ya, rentan terhadap segala macam infeksi,
bukan hanya COVID-19 saja, seperti itu. Jadi memang kalau jadi memang ibu hamil di era pandemi ini memang harus pintar ya, Teh, semakin pintar. Kalau dulu mungkin kalau ibu hamil belajar bagaimana sih menjalani kehamilan yang baik, nah, kalau pada saat ini harus belajar lagi gimana sih corona itu apa, penyebarannya bagaimana, gimana cara supaya tidak terjangkit seperti itu. Jadi memang harus lebih pintar, lebih rajin untuk membaca pengetahuan. Jangan membuka sosmed yang terlalu membaca berita yang menyeramkan seperti itu ya, Teh ya. Menghindari stres juga ya, Dok. Betul, menghindari stres. Nah, mungkin kalau misalnya sudah dari asupan gizinya, terus juga mungkin ada di antara ibu-ibu hamil, ini masa pandemi nih, kayaknya saya suntuk di rumah terus gitu. Ingin melakukan olahraga yang aman untuk ibu hamil di masa pandemi ini, seperti apa aja Dok kalau yang boleh, yang aman dulu? Ya, jadi kalau ibu hamil berolahraga itu diperbolehkan, bahkan disarankan seperti itu. Jadi, tapi juga dilihat ibu hamil sebelum kehamilan sudah menjalani olahraga rutin atau belum gitu. Jadi mengukur kapasitas masing-masing, jangan terlalu overtrain atau jangan terlalu berolahraga berlebihan. Yang disarankan untuk ibu hamil ialah yang low impact atau yang relatif ringan dan sedang. Itu bisa dilakukan di rumah. Seperti berjalan santai 15 menit, lalu bisa berenang, yoga, senam kehamilan, silahkan dilakukan. Dan yang paling gampang untuk mengukurnya apakah kita olahraganya sudah cukup atau berlebihan, yang paling gampang ialah pada saat berolahraga kita ngos-ngosan nggak nafasnya, kita sulit untuk mengambil nafas nggak atau tidak bisa berbicara. Nah itu sudah suatu tanda bahwa mungkin olahraga kita terlalu berlebih. Oke, ini ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah menonton kemudian juga melontarkan pertanyaan selama siang untuk Ia Marin 93. Kemudian juga ada yang memberikan pertanyaan dari Mandasari. Katanya benar nggak sih Dok kalau berjemur itu bisa mematikan virus COVID-19? Katanya gitu Dok. Kalau berjemur itu pada penelitiannya tidak bisa mematikan ya, tidak bisa mematikan. Cuman itu berjemur itu bisa meningkatkan sistem imun kita. Berjemur yang disarankan juga berjemur yang pada jam-jam tertentu yang memiliki sinar ultraviolet B yang cukup, yaitu di jam-jam 8:30 hingga 9:30 pagi. Setengah jam 3-4 kali dalam 1 minggu. Yep. Yang pasti ini akan membuat kita lebih sehat lagi ya Dok ya, lebih imunnya tuh lebih ditingkatkan lagi, benar nggak sih? Ya, selamat siang Bapak Priya Agus yang sudah bergabung kali ini. Juga untuk para pemirsa yang baru gabung di live Instagram kali ini, kita lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Objin yang dimiliki oleh RSIA Dr. Hajah Karmini EH, dan beliau adalah bukan orang baru yang baru malang melintang. Beliau sudah beberapa tahun malang melintang di dunia Objin ya Dok ya. Selain dari sebelum ke RSIA Dr. Hajah Karmini, Dr. Andita juga pernah praktek di beberapa rumah sakit ya, seperti di Bangkalan, kemudian juga di Depok, di Surabaya. Benar nggak sih Dok ya? Benar ya? Karena sudah beberapa tahun bergabung. Betul. Betul. Gini Dok, selamat siang untuk Amanda Pisamawati sudah bergabung bersama kami di live Instagram. Dok, kemarin-kemarin kan udah suasana lebaran ya, Syawal. Udah banyak yang menikah loh gitu. Terus nih, mungkin ada untuk pasangan-pasangan muda baik ya. Bener-bener. Pasangan-pasangan muda yang mungkin bertanya, ini masih masa pandemi, walaupun sudah new normal, aman nggak sih untuk kehamilan ataukah harus ditunda terlebih dahulu? Gimana tuh Dok? Ya, jadi panduan yang ada saat ini untuk program kehamilan, untuk program sebenarnya tidak ada larangan ya. Untuk pasangan-pasangan yang belum memiliki momongan, silahkan saja, tetapi dipertimbangkan untung ruginya. Tapi apabila tidak ada urgensinya Teh, misalnya hanya ingin menambah momongan sudah ada 2, sudah ada itu, apakah bisa dipertimbangkan untung ruginya, karena jelas situasinya akan berbeda. Situasi saat pandemi seperti ini dengan sebelum pandemi. Dulu mungkin kita seneng ya, sering ketemu babynya, sering kangen pengen lihat babynya bolak-balik kontrol USG, lalu setelah kontrol bisa makan bersama dengan keluarga, lalu setelah saat melahirkan ditunggu oleh banyak anggota keluarga, oleh bapak, ibu, suami tercinta. Sekarang hanya satu penunggu persalinan ya pada saat persalinan. Betul. Tidak ada perayaan mungkin ya, tidak bisa
tamu yang banyak, karena juga dipikirkan bersama apakah siap dengan was-was seperti itu, waspada seperti itu. Gitu. Tapi juga ada juga guideline-nya atau panduannya di luar bahwa untuk program kehamilan yang berbantu atau yang sudah tingkat tinggi seperti bayi tabung itu kan berarti harus frekuensi menemui tenaga kesehatan akan lebih sering ya dibanding program kehamilan mungkin yang ringan seperti program alami. Nah itu juga patut dipertimbangkan karena frekuensi untuk sering ke rumah sakitnya, lalu lokasi rumah sakitnya apakah melakukan protokol kesehatan yang ketat atau tidak. Ya berbagai hal harus dipertimbangkan kayak gitu. Oke, selamat siang Dokter Pria Agus. Halo, apa kabar? Sudah iya. bergabung bersama kami di live Instagram, Dok. Selamat siang juga untuk rekan-rekan. Ada Tiara Arumsari sudah bergabung bersama kami di live Instagram. Baik, itu mungkin banyak sekali pertanyaan ya dan juga kekhawatiran. Ya, ada salah satu pemirsa yang bertanya nih, Dok, kayaknya di luar tema, katanya mohon maaf, apabila sedang menstruasi. Terus juga katanya aman nggak sih kalau untuk bererobik gitu? Sedang menstruasi aerobik. Yep. Sedang menstruasi untuk melakukan olahraga aerobik aman nggak sih katanya Dok? Aman saja, tidak ada masalah. Silahkan. Nggak apa-apa ya. Mungkin juga waktu atau durasinya nggak terlalu lama mungkin ya Dok ya? Saya mengukur kondisi masing-masing juga ya, cuman secara umumnya tidak ada larangan untuk melakukan olahraga. Aerobik juga saya rasa aerobik mungkin gerakan-gerakan yang low impact juga ya, jangan terlalu yang terlalu kencang sekali. Oke, selamat siang untuk Pak Chandra yang sudah bergabung, kemudian juga di sini Via. Ada juga pertanyaan dari bidan, katanya Dok, bagaimana sih panduan pelayanan untuk kami dari bidan di masa pandemi ini sebaiknya seperti apa katanya Dok? Panduan pelayanan untuk bidan ya, saya rasa sama dengan panduan pelayanan di pasienkes yang lain ya. Jadi pertama protokol kesehatannya harus ketat untuk nakesnya sendiri maupun untuk pelayanan terhadap pasien ya. Jadi tegakkan protokol yang baik, yang disiplin untuk APD-nya, lalu sering mencuci tangan, hand hygiene, physical distancing pada dipraktekkan bidan mandiri maupun di puskesmas. Jadi aturan-aturan protokol kesehatan harus ketat. Lalu yang kedua ialah pada pasiennya ya, pada pelayanan di pasiennya. Dalam pelayanan biasanya bisa disaring terlebih dahulu secara awal dengan kuesioner di anamnesis. Ini juga harus dibutuhkan kerjasama dengan pasien. Jadi ya mumpung kita lagi live Instagram, saya menghimbau kepada seluruhnya kita sama-sama ya saling menjaga satu sama lain dengan cara kepada pasien jujur saja kalau sedang ditanya-tanya atau di anamnesis ya di pasienkes maupun di bidan jujur apa adanya, sampaikan datanya yang valid sehingga para nakes juga bisa melakukan penanganan yang sesuai begitu. Nah, jadi mungkin itu ya protokol kesehatan yang ketat, lalu kuesioner anamnesis apabila di situ didapatkan kecurigaan mungkin bisa Bu Bidan atau nakes di puskesmas bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan darah yang mencurigai ke arah infeksi atau rapid test seperti itu. Nah, Dok, ada satu pertanyaan nih, ada yang ini pertanyaannya dari pemirsa nih. Kalau misalnya ibu hamil, kemudian juga ada gejala-gejala tertentu yang dimaksud dengan kondisi emergensi, Dok. Untuk kondisi emergensi seorang ibu hamil di masa pandemi itu kalau misalnya tiba-tiba apa gejala-gejalanya yang benar-benar harus secepatnya ditangani itu contohnya apa aja, Dok? Ya, jadi ini bicara emergensi di era pandemi ya. Jadi pada awalnya adanya pandemi ini, guideline yang ada ialah tunda kontrol kehamilan kecuali ada kondisi emergensi. Yang sekarang setelah didiskusikan oleh banyak pihak di seluruh dunia, maka disimpulkan bahwa
ANC atau pemeriksaan kehamilan itu kan tujuannya untuk menurunkan resiko ibu dan bayi. Jangan sampai pada saat kehamilan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, jadi panduan yang sekarang ialah kontrol kehamilan tetap dijalankan, frekuensinya lebih jarang seperti itu. Tetap harus dijalankan. Jadi sekarang kondisi emergensi yang dimaksud yang ditanya Teh Yuyun tadi ialah kondisi emergensi kita bagi menjadi 2 ya, kurang dari 20 minggu dengan lebih dari 20 minggu. Kurang dari 20 minggu itu kita sebut kehamilan muda. Di kehamilan muda itu yang harus kita waspadai ialah mual muntah hebat, ya, mual muntah hebat yang kita sebut hiperemesis ya, gravidarum, atau mual muntah karena hormon kehamilan seperti itu. Apabila sudah ada penurunan berat badan kurang dari 5%, ibunya lemah letih lunglai, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena ibu hamil itu rentan sekali terhadap kekurangan cairan. Jadi jangan sampai ibu itu dehidrasi ataupun ada terjadi gangguan elektrolit, jadi harus segera ke rumah sakit. Lalu perdarahan di kehamilan muda ya, untuk rumah sakit. Lalu yang lebih dari 20 minggu ya seperti ada kontraksi palsu, itu kontraksi yang hilang kalau di bawah istirahat. Atau kontraksi yang menetap atau kontraksi yang rutin, yaitu kontraksi yang biasanya muncul minimal 1 jam sekali kontraksinya itu, atau 10 menit sekali ya, 10 menit sekali. Jadi kontraksinya itu sering, itu harus ke rumah sakit segera. Keluarnya lendir seperti ingus, keluarnya darah dari vagina, dari kemaluan, itu harus segera ke rumah sakit. Lalu di atas 28 minggu juga ibu hamil harus lebih peka terhadap gerakan bayi. Apabila gerakan bayinya dirasa menurun atau tidak seaktif biasanya gerakan itu yang normal ialah 1 jam 1 kali ya. Jadi minimal rata-rata baby itu bergerak 12 kali selama ibu itu beraktivitas ya, atau membuka mata jadi sehari 12 kali minimal, atau 1 jam 1 kali. Nah, apabila dirasa itu berkurang, nah itu harus ke rumah sakit, yaitu kondisi-kondisi emergensi. Dan untuk panduan kontrol kehamilan pada saat era pandemi kita bahas sekalian ya Teh ya? Yap, boleh. Jadi panduan kontrol kehamilan seperti tadi saya bilang, awalnya kan prinsipnya ditunda ya, kecuali ada emergensi. Cuman sekarang semua berubah, yaitu tetap kontrol tapi frekuensinya dijarangkan ya. Trimester pertama yang direkomendasikan ialah di usia kehamilan 11 sampai 13 minggu. Atau kalau kurang dari 11 minggu ada sesuatu gejala atau kita mencurigai adanya kehamilan di luar rahim, ya segera boleh, mangga silakan kontrol kurang dari 11 minggu. Di trimester kedua di 20 minggu, di trimester lalu trimester setelahnya itu usia kehamilan 28, 32, 36 dan menjelang persalinan, itu yang agak rutin. Seperti itu. Nah, di antara itu ada banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang dari para pemirsa loh, Dok. Kenapa? Ya, ada banyak sekali pertanyaan yang pasti live Instagram ini benar-benar sangat ditunggu ya Dok ya sama pemirsa, karena di era pandemi ini banyak sekali kekhawatiran. Masih jelas nggak Dok ya? Agaknya sedikit. Udah jelas. Udah jelas ya? Kayaknya ada gangguan sedikit ini ya, mungkin koneksinya kurang bagus. Ya, sudah. Masih bagus? Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya Dok ya. Jadi mungkin yang sudah, kenapa? Ya, menyambung yang tadi ya, sebentar. Boleh. Boleh. Jadi gangguannya. Halo Teh Yuyun, bisa dengar? Bisa. Ada sedikit gangguan sedikit sih, tapi udah oke lagi, siap. Jadi di antara tadi panduan yang saya bilang ya untuk kontrol kehamilan itu bisa dilakukan telemedicine atau konsultasi via online. Oh iya benar. Dari yang saya bilang tadi ya, jadwal kontrolnya, dan di Resia Karmini ini rencananya akan ada layanan telemedicine atau konsultasi online yang sedang digodok oleh manajemen. Nah, untuk info lebih lanjutnya akan kita share nanti di Instagram Karmini ya Teh. Betul sekali. Nanti untuk yang mau konsultasi bisa by online ya, jadi nggak usah datang ke sini. Kita akan terima banyak sekali mungkin konsultasi dari ibu-ibu hamil
nanti ada telemedicine ya yang akan menjadi salah satu layanan Hmm. terbaik dari RSIA Dr. Haja Betul. Karmini. Ada Elai Yulia 04 yang sudah bergabung, kemudian juga selamat siang untuk Sahal Bariasir yang sudah bergabung, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya, nih dok katanya keluar dari tema nggak apa-apa ya? Uh, dia membeli suplemen hamil di apotek, apakah harus konsul terlebih dahulu dengan dokter atau boleh dengan bebas dikonsumsi? Pertanyaannya bebas dikonsumsi ya, saya pikir bebas dibeli. Kalau bebas dibeli bebas ya, tapi kalau dikonsumsi ada baiknya konsultasi dulu ya ke dokter kandungan. Betul betul betul. Hmm. Ya, ya mungkin terkait dengan dosis juga mungkin ya dok ya. Yang tadi saya bilang ya, kembali ke yang tadi saya bilang, ada dosis harian maksimal yang diperbolehkan untuk Ya. dikonsumsi. Nah itu jadi lebih baik kita jaga aman aja ya, mudah-mudahan sehat untuk ibunya, kemudian juga untuk bayinya lebih baik konsultasi terlebih dahulu sebelum membeli suplemen gitu ya. Oke, ini loh dok, sekarang ini mungkin udah ada yang ibu hamil nih agak-agak gimana sih ya ada tips nggak atau triks ketika ingin memeriksakan diri ke klinik atau juga ke rumah sakit, entah itu ke bidan atau ke layanan kesehatan lain. Ada tips nggak sih yang aman gitu loh ya di masa pandemi untuk ibu-ibu hamil yang mau konsultasi atau juga ingin rawat jalan? Hmm. Kalau pemeriksaan kehamilan intinya ialah pemeriksaan kehamilan yang baik ya, yang kualitasnya yang bagus gitu. Jadi Iya, pemeriksaan kehamilan ya mungkin kita bisa melihat dari lokasinya ya, lokasinya apakah betul. menerapkan protokol kesehatan yang disiplin, yang ketat seperti itu. Lalu yang kedua bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan pemeriksaan kehamilan yang terbaik, yaitu yang dipentingkan ialah pada usia kehamilan ke-32 dan 36 minggu ya di tempat, apakah bisa memberikan pelayanan yang baik bagi pasien. Ini sih seperti itu untuk pemeriksaan kehamilan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apabila bersalin ya. Oke, Pertanyaan selanjutnya itu ialah untuk memilih rumah sakit ya untuk bersalin. iya betul betul. Yang mungkin aman ya di masa pandemi ini. Jadi itu kembali lagi yang tadi saya bilang, ANC yang baik atau pemeriksaan kehamilan yang berkualitas, yaitu temui dokter Anda pada usia 36 minggu atau di fasiankes Anda di usia 36 minggu. Itu harus ada rencana melahirkan atau birth plan ya, merencanakan melahirkan dengan baik di usia 36 minggu itu sudah harus ada keputusan, apalagi di era pandemi seperti ini. Jadi bisa berdiskusi apakah tempat melahirkan pasien itu yang dituju adalah aman, apakah juga tempat yang juga menerima pasien rujukan COVID, apakah tempat bersalin yang dituju ialah menerapkan protokol kesehatan yang sudah baik, ketat. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Nah, kuncinya itu ialah di pemeriksaan kehamilan yang baik, yang rutin, yang baik. Jadi bisa berdiskusi dengan tenaga kesehatannya. Kalau di mana yang terbaik, saya tidak bisa menjawab ya. Itu tergantung dari pasienkes masing-masing ya. Rujukannya kemana. Nah, itu dikembalikan lagi ke pasien masing-masing. Nah, ya sebagai bahan pertimbangan yang tadi saya bicarakan, apakah menerima rujukan COVID juga, apakah juga menerapkan protokol yang disiplin, yang ketat, seperti itu. Insya Allah kalau di kami ini, insya Allah baik prosedurnya dari awal penerimaan pasien ya, dirawat jalan Betul. maupun dirawat inap, seperti itu. Kita melakukan protokol kesehatan yang ketat, Iya. penyaringan pasien juga baik, juga ketat, di seluruh nakesnya juga disiplin, selalu menjaga physical distancing dan hand hygiene, juga ruangan-ruangan juga didesinfektan ya Teh. Oh iya iya, itu udah pasti ini salah satu layanan terbaik yang dimiliki oleh RSIA Dr. Hajah Karmini ya. Menyambung dari pertanyaan yang itu dok, untuk prosedur seperti tindakan persalinan di era pandemi ada bedanya nggak sih dengan sebelum masa pandemi untuk tindakan-tindakan seperti persalinan dan lain-lain? Jadi kalau menyiapkan persalinan, mungkin di sebelum era pandemi ya akan ada pemeriksaan laboratorium ya. Pemeriksaan laboratorium, cek darah lengkap, mungkin urin lengkap, gula darah, seperti itu ya.
Tapi kalau di era pandemi seperti ini, pemeriksaan sebelum persalinan ya akan ditambah mungkin dengan melakukan pemeriksaan rapid test ya. Tapi itu dikembalikan lagi di wilayah masing-masing atau di daerah masing-masing. Kondisi di Tasikmalaya ini mungkin berbeda dengan kondisi teman-teman yang di Jakarta ataupun di Surabaya ataupun di luar Pulau Jawa yang lainnya. Nah, kebetulan di Tasikmalaya ini sudah bukan zona merah ya. Iya, iya. Biru ya, biru sekarang biru apa? Saya kurang tahu ya. Jadi sudah bukan zona merah. Jadi prosedurnya ialah di hadapan ini kita lakukan prosedur terlebih dahulu, pemeriksaan anamnesis secara detail, secara teliti. Lalu apabila dari kuesioner itu kita temukan sesuatu yang mengkhawatirkan atau ada resiko di situ, kita tangkap suatu resiko, maka kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan dari darah yang membutuhkan yang ditambah dengan penanda infeksi itu. Jadi bukan cuma darah lengkap, tapi penanda infeksi. Dan apabila itu juga hasilnya mencurigakan, kita akan lanjutkan dengan rapid test hingga swab. Dan itu tersedia di Rumah Sakit Haja Karmini. Nah, itu sih perbedaannya ya, persiapan persalinan sebelum dan sesudah pandemi. Itu mungkin perbedaannya ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan dok, selamat siang untuk Ibu. Oh iya, ini adalah salah satu bidan juga nih dari Tasikmalaya, Ibu Yuliani Bunda Alifa, selamat siang. Katanya beliau bertanya, apakah perlu untuk memakai hazmat untuk APD persalinan normal di praktek mandiri bidan di era pandemi? Karena katanya ini adalah salah satu standar di RSUD. Beliau juga membuka praktek di rumahnya, praktek mandiri. Jadi apakah memang perlu APD seperti hazmat gitu dok? Jadi ada rekomendasi dari gugus COVID ya, dari tim gugus COVID. Sebenarnya pada seluruh ibu hamil harus dilakukan rapid test wajib, seluruh ibu hamil. Dan apabila pasien ibu hamil itu normal atau dia adalah OTG atau ODP, kita menggunakan level OTG, dia normal ya, dia normal atau negatif, sorry. Tetap kita melakukan APD level 2. Tetapi apabila dia PDP atau ODP, kita harus melakukan persalinan dengan APD level 3. Itu wajib. Cuman ya itu sebenarnya panduan dari gugus tugas ya, dari gugus tugas COVID. Untuk kebijakan masing-masing wilayah itu akan berbeda-beda pasti. Ya, untuk proteksi ya Teh, kita juga di sini minimal APD level 2 untuk menolong persalinan. Oke, sudah terjawab mungkin pertanyaan dari Ibu Yuliani Bunda Alifa. Terus juga saya ucapkan selamat siang juga nih untuk Fauziah Puji, terus juga ada Kiki Safran yang sudah bergabung bersama kami di live Instagram. Nah, kita live dari jam 13 ya. Sudah banyak sekali pertanyaan hadir untuk siang hari ini. Ada yang bertanya, selamat siang untuk Sarah Nazla. Dok ingin bertanya katanya nih dok, kapan sebaiknya ibu hamil rapid test ya, cek rapid test ya. Sebenarnya yang paling penting ialah pada saat akan masuk rumah sakit ya, akan masuk rumah sakit. Tapi ada juga teman sejawat yang menerapkan 36 minggu di rapid test. Tapi 36 minggu nanti akan diulang lagi selama seminggu ke depan. Minggu atau 2 minggu ke depan akan diulang lagi rapid testnya. Dan yang terpenting ialah pada saat akan masuk rumah sakit ya. Pada saat akan bersalin seperti itu. Oke, ini mungkin sudah banyak sekali para pemirsa yang bertanya-tanya entah lewat live Instagram juga, terus juga ada lewat akun juga saya. Wah, kayaknya ini harus berkonsultasi ya langsung dengan dokter. Sebelum kita berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di benak para pemirsa semuanya, sebenarnya kalau misalnya Anda pemirsa ingin berkonsultasi langsung bersama dengan Dokter Andita Hapsari SPOG, jadwal prakteknya itu setiap hari ya dok ya, dari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 12 di RSIA Dr. Hajah Karmini EH. Lebih nyaman berkonsultasi langsung dengan beliau, bisa bertemu dan bertatap muka dengan beliau, kayaknya lebih asik ya. Lewat live Instagram aja udah asik, seru banget loh dok ya. Selamat siang, ini ada beberapa rekan-rekan yang sudah bergabung. Ada bertanya lagi dok ya, apabila seorang ibu hamil ternyata dia sudah
positif terinfeksi oleh COVID-19. Apa yang harus dilakukan sama beliau kalau misalnya dia sudah terinfeksi, sudah positif loh ya, positif terpapar sama COVID-19? Betul ya, pertanyaan bagus dan penting ya. Jadi kalau misalnya memang positif, pasien tersebut wajib untuk melaporkan diri ke dinas kesehatan ya atau ke puskesmas setempat. Apabila pasien tersebut gejalanya gejala ringan atau tanpa gejala, bukan tanpa gejala, bisa melakukan isolasi mandiri dulu ya, 14 hari di rumah. Lalu setelah itu berangkat ke rumah sakit ya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan untuk kehamilannya maupun terhadap status kesehatan pasien tersebut. Tapi apabila sudah bergejala, sudah mulai bergejala dari mulai sedang hingga berat, yaitu harus segera ke rumah sakit, jangan ditunda. Seperti itu. Dan ya, ya itu seperti itu ya Teh ya. Jadi harus benar-benar secepatnya ditangani ya dok ya. Kalau misalnya memang sudah positif ya tetap selain isolasi mandiri, tetap harus lapor ke rumah sakit ya karena memang ada prosedur kesehatan yang harus dijalani sama mereka. Dan ini nyambung juga nih dari ketika ibu hamil terpapar sama virus COVID-19. Kalau misalnya dia terpapar setelah melahirkan, apakah aman untuk menyusui sang bayi dok? Ya, jadi positif COVID, apakah boleh menyusui? Jawabannya sebenarnya boleh, tapi dengan cara apa? Cara pumping ya. Kita pompa dulu ASI-nya sampai dengan si ibu itu sembuh. Karena tapi bukan berarti bahwa si virus itu berada di ASI ya, tidak berada di ASI. Tetapi yang kita cegah adalah penularan terhadap bayi melalui droplet ibu ya. Pada saat menyusui secara langsung otomatis ibu bernafas, ibu bicara, ibu membuka mulut, itu yang beresiko kontak terhadap bayinya. Itu yang kita cegah sebenarnya. Jadi boleh menyusui tapi dengan pompa terlebih dahulu. Dipompa terlebih dahulu ASI-nya. Iya. Ini pasti banyak sekali yang bertanya nih, aman nggak ya? Gitu loh. Sudah ada jawabannya sekarang dari dokter, ternyata bisa dengan dipompa ya dok ya. Jadi intinya teh hamil dengan COVID ini kalau ada bunda-bunda di rumah ada yang ini teman atau saudara yang hamil lalu positif, jangan takut berstigma atau jangan takut akan repot nantinya. Itu akan lebih baik apabila ditangani sedini mungkin ya, sedini mungkin. Jadi keuntungannya, benefitnya akan kembali kepada pasien, kepada keselamatan bayinya juga ya. Seperti itu. Iya. Baik. Nah, pertanyaannya nih, setelah ibunya aman, mungkin ada kekhawatiran juga nih untuk para bayi yang baru lahir ya. Entah itu mungkin mengenai imunisasi, terus juga pemakaian APD pada bayi. Saya pernah lihat di beberapa ada yang memakaikan masker pada bayi. Itu sebenarnya aman nggak sih dok? Oh, itu sangat tidak aman ya dan tidak dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi di bawah 2 tahun tidak disarankan untuk memakai masker. Mungkin ada yang bersenang hati gitu. Wah, anak saya 2 tahun kurang tapi nurut ya mau pakai masker. Padahal itu sebenarnya tidak disarankan. Karena apa? Karena anak kecil belum mengerti tanda-tanda hipoksia atau tanda-tanda kekurangan oksigen. Itu yang bahaya. Betul. Itu yang bahaya. Jadi tidak disarankan ya, Bu. Mungkin lebih baik untuk tidak terlalu membawa keluar ya anak-anaknya supaya walaupun tidak pakai masker tetap di rumah ya dok. Itu sudah new. Betul, harus tetap amankan anak-anak di rumah. Walaupun new normal. Di luar sana ya dok ya. Walaupun new normal itu adalah untuk menyelamatkan perekonomian ya, bukan berarti virusnya sudah menurun seperti yang masih atau kasus barunya masih 800 hingga sempat mencapai ribuan kemarin. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan untuk masalah imunisasi tadi ya Teh ya, ada pertanyaan ya? Apakah ditunda? Untuk imunisasi kayak imunisasi gitu gimana dok? Apakah memang harus dilanjut di era pandemi atau menunggu? Gimana baiknya dok? Ya, rekomendasi yang terkini ialah harus tetap dilanjutkan.
imunisasi. Oke. Dikarenakan ditakutkan apabila kita menunda imunisasi setelah pandemi ini berlalu, mungkin akan ada kemungkinan penyakit-penyakit timbul dikarenakan imunisasi yang tertunda itu. Jadi rekomendasinya dari IDAI juga terus melanjutkan jadwal imunisasi. Nanti mungkin ya selanjutnya setelah ini ada live IG dengan Dokter Ida, spesialis anak ya Teh ya. Udah pasti nanti kita jadwalkan sama-sama. Ada beberapa dokter yang bakal live Instagram untuk next ya ke depannya. Bukan cuma ini adalah perdana kita live Instagram bersama dengan dokter Ojin yang dimiliki oleh RSIA Dr. Hajah Karmin Eha. Sangat senang sekali dan sangat antusiasme ya. Ada salah satu pemirsa kita dari Pipit Match webinar pertamaku dengan Budok Objin sesama kaumku. Senang rasanya kaum perempuan tetaplah berkiprah untuk kesehatan bangsa di era new normal. Terima kasih. Terus ada pertanyaan lagi dok, ini katanya ya, bentar saya mau coba. Ketika proses melahirkan, boleh nggak pakai masker? Takutnya seperti lagi sepedahan pakai masker, katanya tiba-tiba pingsan. Sudah tadi kita bahas bersama-sama ya dok ya, apalagi untuk bayi di usia 2 tahun ke bawah ya tidak disarankan untuk memakai masker, apalagi sedang berolahraga ya, nanti tiba-tiba ada gejala hipoksia atau kekurangan oksigen, benar nggak ya dok ya? Iya betul. Dan untuk bersalin menggunakan masker rasanya akan sulit sekali ya Teh ya rasanya ya. Jadi memang kita menerapkan strategi para nakes ini ialah harus dilindungi oleh APD yang mumpuni appropriate ya, atau dia minimal level 2 atau level 3. Untuk ibunya sendiri sebenarnya ada yang namanya safety chamber ya untuk pasien-pasien yang beresiko atau ruangan khusus untuk mencegah penularan. Oke, dok, ada satu pertanyaan terakhir nih yang mau saya sampaikan untuk dokter. Banyak ibu-ibu ada ibu-ibu yang tetap beraktivitas di luaran, entah mungkin juga dia bekerja atau ya sebut wanita karirnya. Gimana nih dok tentang ibu-ibu hamil yang masih tetap bekerja di era pandemi ini? Apakah memang harus ada protokol kesehatan yang harus dia jalani atau harusnya seperti apa nih dok? Bagus. Iya betul. Ini pertanyaan yang sering sekali saya temui ya dipraktekkan waktu saya masih di Depok atau sudah di sini juga ada beberapa yang sudah menanyakan itu. Jadi kalau bicara tentang panduan ya, di Indonesia belum ada panduan yang khusus tentang pengaturan ibu hamil yang bekerja, tapi kalau di luar negeri seperti contohnya di Inggris itu sangat ketat sekali. Kalau kurang dari 20 minggu dan diharuskan masih bekerja, silahkan bekerja, tapi dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, menjalani protokol kesehatan seperti memakai masker, berjaga jarak, sering mencuci tangan. Kalau lebih dari 20 minggu memang disarankan untuk cuti atau WFH ya, sudah disarankan untuk cuti. Apalagi untuk orang-orang yang bekerja di tempat yang beresiko terkontak dengan pasien COVID-19. Kalau di Indonesia memang belum ada regulasinya, tetapi saya memang menyarankan untuk ibu hamil yang khususnya bekerja di tempat yang beresiko tinggi, lebih baik untuk cuti panjang ya Teh ya. Iya betul. Memang tidak ada regulasinya dan itu dikembalikan ke masing-masing lagi seperti itu. Apakah dia memang diharuskan untuk tetap bekerja atau tidak? Apabila diharuskan tetap bekerja, wajibnya harus menggunakan masker, harus terus waspada intinya. Jadi ada di dalam dirinya tanggung jawab terhadap dirinya dan tanggung jawab terhadap janin yang dikandungnya. Dan juga nanti setelah pulang ke rumah juga harus menjalankan serentetan protokol militer ya di rumah. Harus segera mandi, lepas baju harus dicuci, begitu juga suami dan orang ke rumah. Oke. Dok, kayaknya masih banyak sih sepertinya pertanyaan, kemudian juga kekhawatiran dari para pemirsa, khususnya dari ibu-ibu hamil. Kayaknya lebih afdol kalau misalnya langsung boleh konsultasi ke sini aja ya dok ya, karena di RSIA Dr. Hajah Karmin ini jadwal prakteknya dokter itu setiap hari ya, jadi jangan khawatir. Dari Senin sampai dengan hari Sabtu, dari jam 9 sampai jam 12, dokter standby di sini untuk menerima konsultasi apapun seputar kehamilan. Ya. Dan yang pasti,
Nanti kedepannya kita bakal live Instagram bersama dengan mungkin bersama dengan dokter Andita Hapsari lagi dengan tema yang lain ataupun juga dengan dokter-dokter lain yang ada di RSIA Dr. Haja Karmini, termasuk juga nanti dokter anak, dokter gigi dan lain-lain ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai layanan terbaik dari RSIA Dr. Haja Karmini ya. Dok, terima kasih nih ya sudah bergabung kali ini. Ya, sama-sama Teh, senang bisa sharing ya, sharing is caring katanya. Sharing adalah saling menebar sayang ya. Mungkin ada yang masih penasaran, banyak sekali pertanyaan, silahkan untuk boleh DM di Instagramnya @rsia Karmini Tasik atau juga boleh di nomor telepon di 081 323 699 697. Nanti kita tayangkan, kita share kembali live Instagram ini, kemudian juga kita akan share juga nomor telepon dan juga beberapa akun yang bisa dihubungi oleh beberapa pemirsa yang masih ingin bertanya, wah ini kok sebentar banget sih gitu. Nanti deh kita akan live Instagram lagi ya dok ya. Karena ini live Instagram cuma dikasih waktu 1 jam loh dok ya. Sebenarnya masih pengen terus-terusan nih banyak. Iya dok. Dok, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Ya. Oke, terima kasih untuk dokter. Baik. Sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga. Baik pemirsa, itu adalah obrol-ngobrol kita bersama dengan dokter terbaik dari RSIA Dr. Haja Karmini EH, Dr. Objin, yaitu Dr. Andita Hapsari SPOG. Selanjutnya nanti kita akan ada live Instagram bersama dengan dokter-dokter lain yang pastinya tetap follow juga Instagramnya @rsia Karmini Tasik, karena di situ banyak sekali informasi-informasi penting seputar kesehatan. Yang pastinya silakan Anda gabung dulu, follow Instagramnya RSIA Karmini @rsia Karmini Tasik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sini. Mudah-mudahan segala informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Ketemu lagi nanti lain kali di live Instagram berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.